Hai hai hai, gimana kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, serta dimudahkan segala urusannya, amin. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah film action menceritakan betapa rumitnya permasalahan-permasalahan sebuah organisasi gangster di mana konspirasi serta pengkhianatan selalu menghiasi, menghantui, ditambah dengan rumitnya persaingan dengan gangster lainnya. Walaupun hal seperti ini sangatlah langka, tapi ketika film berbicara hal yang nggak mungkin menjadi mungkin, yang tak mungkin menjadi mungkin, yang tidak mungkin menjadi mungkin, tanpa banyak basa dan basi, mari kita gaskan! Film diawali dengan memperlihatkan sebuah peti kontainer berisikan orang-orang yang salah satunya bernama Lin Ho Tung. Sehabis mengeksekusi seseorang, dia pun pergi ke sebuah pesta. Diketahui ternyata pesta itu adalah pesta kakaknya bernama Lin Ho Lung. Soso adalah istri dari Lung sedang sibuk menyambut tamu undangan-undangannya yang telah tiba. Tibalah seorang gadis muda bernama Lisa, dan ternyata Lisa adalah istri muda dari Lung yang baru saja melahirkan. Ya, pesta ini adalah pesta syukuran anaknya Lung dari Lisa yang baru berusia 2 bulan. Tak lama kemudian anak buah dari Lung memberitahukan ada sedikit masalah di luar. Beberapa polisi mendatangi pesta ini karena mencurigai ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam gedung. Perdebatan pun terjadi di mana masing-masing adu argumen sampai akhirnya datanglah Lung melerainya. Lung pun menjelaskan semua ini adalah pesta biasa, hanya pesta syukuran bayinya yang berusia 2 bulan. Keesokan harinya Lung bermain catur bersama Paman Yu. Ya, dia adalah mantan aparat, salah satu orang yang paling berpengaruh sekaligus berjasa untuk organisasi geng yang dipimpin Lung. Lung pun sangat menyayangi Paman Yu, di mana dia selalu memberikan royalti di setiap bisnisnya. Di scene selanjutnya, geng Lung sedang berhadapan dengan musuhnya, geng Billy. Sepertinya akan baku hantam tawuran terlihat dari persiapan dari sebuah mobil yang dipenuhi senjata. Muncullah panglima dari geng Lung bernama Tin Hung yang tanpa banyak basa dan basi beberapa anggota geng terlihat mendatangi ke tempat Lung. Saat menaiki lift muncullah 2 orang yang meresahkan. Akibatnya mereka pun auto babak belur saat lift terbuka kembali. Mereka pun membahas tentang bisnis narkoboynya, di mana bisnisnya sudah go internasional dan akhir-akhir ini bisnisnya sering digagalkan oleh para kepolisian. Lung pun menghubungi adiknya, Tung, di mana Tung sedang asik berjudi, namun sialnya dia selalu kalah dan meninggalkan hutang pada bandarnya sebesar 20 juta yen. Lung pun memerintahkan Hung untuk membantu rekan bisnisnya bernama Tong, di mana bisnis Tong telah dirampas oleh gangster lain bernama Fleet yang dipimpin oleh Chowi. Di scene selanjutnya, Lung menghubungi Tung meminta menemani bertemu dengan seseorang. Di tengah perjalanannya, Lung pun menghentikan mobilnya dan mengajak Tung untuk mengobrol. Sebagai kakak yang baik, Lung pun menasihati adiknya agar segera berhenti berjudi karena semua itu tidak ada gunanya. Hatinya Tung pun tersentuh dengan nasihat kakaknya dan berjanji tidak akan berjudi lagi. Di malam yang sangat dingin di sebuah dermaga, Tung yang ditugaskan Lung untuk menjalankan bisnis transaksi narkoboynya
Sambil mengawasi anak buahnya, Tung pun merasakan ada yang salah. Dia pun merasa tidak baik-baik saja. Akhirnya Tung pun memutuskan untuk pulang lebih awal. Dan benar saja, datanglah puluhan polisi menyergap mereka. Salah satu anak buah Lung bernama Wu mencoba melarikan diri, namun akhirnya tertangkap. Di kantor polisi, Wu mengaku bahwa semua barang itu adalah miliknya. Di scene selanjutnya, istrinya Wu yang tertangkap mendatangi Sosou untuk meminta kompensasi sejumlah uang atas penangkapan suaminya, Wu. Ya, di sini istrinya Wu memanfaatkan suaminya itu untuk memeras Sosou dengan meminta uang sebesar 20 juta yen. Dia pun mengancam Sosou apabila tidak menurutinya, suaminya akan membocorkan nomor rekening organisasinya Lung pada polisi. Sontak saja Sosou menyampaikan ancaman istrinya Wu itu pada suaminya dan para jenderal organisasi Lung. Mereka pun berpendapat itu sangat membahayakan sekali bagi organisasi mereka, di mana apabila mengetahui nomor rekeningnya, pihak kepolisian bisa membekukan uang mereka yang bernilai sekitar 500 juta yen. Lung pun akhirnya memerintahkan jajarannya untuk segera membunuh Wu dan istrinya. Saat diinterogasi, istrinya Wu tidak mengaku. Akhirnya setelah dikasih polesan KDRT dengan mencabut giginya, akhirnya istrinya Wu pun mengaku dan menceritakan semuanya. Ya, ternyata Wu tidak mengetahui nomor rekening organisasi Lung. Dia hanya disuruh oleh pacarnya yang bernama Ching untuk memeras Sosou dan berniat kabur setelah mendapatkan 20 juta yen. Ching pun auto menjadi sasaran berikutnya, di mana misi ini Lung menugaskan pada anak buahnya bernama Kwok Ching Ha. Di scene lain, sejumlah anak buah Lung mendatangi kantor polisi, tempat di mana Wu ditahan. Berkat bantuan seorang polisi perempuan, di mana dia adalah salah satu orang kepercayaan Lung, mereka pun berhasil masuk dengan menyamar menjadi tahanan dan menghabisi Wu. Akhirnya, aksi mereka pun diketahui kepolisian, baku tembakan pun tak dapat dihindarkan. Di hari berikutnya, di kantor kepolisian melakukan identifikasi TKP, di mana polisi wanita bernama Janet disinyalir menjadi bagian dari penyerangan tersebut. Terlihat dari bukti CCTV, Janet terlihat bersama dengan para pelakunya. Inspektur Chung meminta agar tidak menangkap terlebih dahulu Janet, di mana dia akan dijadikan umpan untuk menangkap ikan yang lebih besar. Di scene selanjutnya, Sosou dan Pet merencanakan pengkhianatan terhadap Lung, di mana mereka merencanakan penculikan Paman Yu dan meminta tebusan sebesar 100 juta yen. Tanpa banyak lama, Pet bersama pasukan bayarannya menculik Paman Yu dengan memakai kode rahasia yang dimiliki organisasi Lung. Pasukan Pet pun dengan mudah menculik Paman Yu setelah mengelabui para bodyguardnya.
Lung yang mengetahui penculikan Paman Yu dari video hasil rekaman itu, dia pun mulai mencurigai keterlibatan orang dalam karena si penculik menggunakan kode rahasia milik organisasinya. Namun demikian, Lung yang sangat menyayangi Paman Yu, keselamatannya adalah segala-galanya, dia pun menuruti kemauan si penculik dengan memberikan uang tebusannya sebesar 100 juta yen. Keesokan harinya, sosok yang menemui Pat mulai khawatir keterlibatan terhendus oleh Lung. Dia pun menceritakan bahwa si penculik bayarannya sering meneleponnya dan itu sangat membahayakan kerahasiaan identitasnya. Pat pun mempunyai ide untuk menghabisi semua penculik bayarannya serta menghabisi Paman Yu untuk menghilangkan jejak pastinya. Di sisi lain, Lung pun mencurigai penculikan Paman Yu adalah ulah dari organisasi gangster musuh bebuyutannya bernama Fleet. Lung pun menginstruksikan pasukannya untuk menghancurkan semua bisnis Fleet. Tak butuh waktu lama, kasino, bar, tempat prostitusi, badan usaha milik Fleet pun dihancurkan. Akhirnya, geng Fleet pun mendatangi Lung dan bersumpah bukan mereka yang menculik Paman Yu. Lung pun tak semudah itu percaya. Mereka hanya mengakui tentang penyergapan di pelabuhan, memang merekalah yang melaporkan pada pihak kepolisian. Di scene selanjutnya, polisi perempuan yang bernama Janet menemui adik Lung di sebuah hotel. Dia pun menemukan bukti penculikan Paman Yu adalah sosok, dengan kata lain istrinya Lung. Bukti itu berupa rekaman percakapan telepon antara si penculik dengan sosok. Obrolan tersebut diakhiri dengan kegiatan keharamjadahan di atas ranjang. Lung pun tersadar memang benar selama ini dia banyak kehilangan ratusan juta yen akibat ulah sosok. Tak butuh lama, Lung pun menginstruksikan menangkap sosok dan Pat. Perang saudara pun dimulai. Ya, akhirnya Pat pun tewas di tangan Tung. Lung yang mengejar sosok dengan para anak buahnya berhasil menghabisi anak buah sosok sampai posisi sosok pun tersudut. Ya, di sini terungkap kenapa sosok melakukan semua itu, karena dia terbakar api cemburu ketika Lung mengawini Lisa dan mempunyai anak tanpa sepengetahuannya. Sosok pun merasa dikhianati kesetiaannya selama 16 tahun, dimulai dari Lung yang hanya seorang penjaga klub malam sampai menjadi penguasa organisasi gangster paling disegani di kota ini. Lung pun tidak membunuh sosok, dia hanya pergi ke sebuah gudang bersama anak buahnya. Tak lama kemudian datanglah puluhan polisi dan langsung mengepungnya. Di dalam gudang, Lung menginstruksikan semua anak buahnya untuk menyerahkan diri kepada kepolisian. Semua anak buahnya pun menuruti Lung, terkecuali panglima perangnya Hung. Ya, dia penasaran sehebat apakah Lung sehingga Lung bisa menjadi nomor 1 dan memimpin organisasi sebesar ini. Hung pun mengajak bertarung Lung sampai akhirnya ya, Hung pun tewas di tangan Lung. Dia pun pergi keluar dan menyerahkan diri pada kepolisian, tapi
Ya, Lung pun tewas dengan ratusan luka tembak di tubuhnya. Di scene selanjutnya, Tung adiknya Lung membawa Lisa pergi dan Soso masuk penjara. Soso pun terbunuh, begitu juga Tung pun tewas oleh sosok yang tak jelas dan akhirnya film pun berakhir. Ya, sebuah ending film yang menggantung, tapi kalian harus nonton versi fullnya. Secara keseluruhan, film ini menarik, dipenuhi action-action bertarung yang memukau. Terima kasih sudah menonton konten hari ini. Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. See you next time. Dadah. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way.